Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas penelitian dari mata kuliah Big Data Analytics dengan judul penelitian prediksi kebutuhan bandwidth RTRWNet menggunakan algoritma random forest. Untuk kelompok kami beranggotakan saya sendiri Aditya Lukmana, kemudian Kang Sandi Rosyandi dan Kang Wahyudin. Selanjutnya untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kang Wahyudin. Untuk Kang Wahyudin saya persilahkan. Ya, Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan dari kelompok 3 latar belakang dari penelitian kelompok 3 yaitu prediksi kebutuhan bandwidth RTRWNet menggunakan algoritma random forest. Dengan latar belakang yang pertama, RTRWNet melayani banyak pengguna dengan bandwidth 2 GB ya. Kemudian yang kedua, setiap voucher aktif akan mendapatkan eh, bandwidth 10 MB. Dan ketiga, lonjakan trafik sering terjadi di jam sibuk. Nah, ini mungkin yang akan lebih dijelaskannya di eh, di trafik sering terjadi di jam sibuk. Kemudian yang keempat perlu sistem cerdas untuk memprediksi kebutuhan bandwidth agar tidak overload. Jadi setiap pengguna ini mungkin harus di jam-jam sibuknya harus diprediksi apakah eh, bisa melebihi dari kuota yang eh, dari bandwidth yang diberikan atau tidak. Kemudian yang kelima, random forest akan digunakan untuk memprediksi berdasarkan pola historis. Oke, next, Sang. Nah, rumusan masalahnya kita dibagi ada 3 bagian. Yang pertama, bagaimana memprediksi kebutuhan bandwidth berdasarkan perilaku pengguna. Kemudian yang kedua, fitur apa saja yang mempengaruhi kebutuhan bandwidth. Nah, yang ketiga, seberapa akurat model random forest dalam memprediksi ini. Kemudian, next, Kang, tujuan dari penelitian ini menganalisis pola pengguna bandwidth yang pertama, kemudian kedua membangun model prediksi kebutuhan bandwidth menggunakan random forest, yang ketiga memberikan rekomendasi dan mengatur alokasi bandwidth yang efisien. Yang berikutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, data collection, yaitu mengumpulkan data dari database, aplikasi baru, dan tabel mikrotik aplikasi lama. Ini kalau dibagi dua mungkin bisa untuk ekstrak dari data database aplikasi baru dan ekstrak dari database mikrotik aplikasi lama. Kemudian yang data cleaning itu memberikan data yang akan digunakan. Biasanya ini yang data cleaning ini mengecek dan menghilangkan data yang duplikat atau korup atau tidak lengkap. Yang kemudian dinormalisasikan format data agar konsisten di kedua sumber. Kemudian yang ketiga ada data processing, yaitu menggabungkan data dari dua sumber gabungan dari data aplikasi baru dan tabel mikrotik berdasarkan fungsi atau waktu yang relevan. Kemudian yang keempat ada data analyzing, memprediksi lonjakan bandwidth menggunakan algoritma random forest. Nah, yang ini data analyzing ini menggunakan algoritma random forest untuk membangun model prediksi. Kemudian yang kedua melakukan training dan validasi model. Kemudian yang ketiga evaluasi hasil prediksi untuk akurasi dan perbaikan model. Untuk yang selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Kang Aditya ya, atau Pak Sandi. Ya, baik. Selanjutnya
mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini, yaitu terkait dengan karakteristik dari big data, di mana karakteristik di dalam big data ini ada 5. Yang pertama ada volume. Volume ini berkaitan dengan jumlah big data dengan jumlah data yang sangat besar, melebihi kemampuan penyimpanan dan pengolahan dari sistem tradisional. Yang kedua adalah velocity. Velocity ini mencakup kecepatan data, di mana big data akan menghasilkan dan memperbaharui datanya dengan kecepatan tinggi atau secara real time. Kemudian untuk karakteristik yang ketiga ada variety, di mana big data itu mempunyai beraneka ragam data. Data ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada data terstruktur, yang kedua ada data semi terstruktur, dan yang ketiga ada data tidak terstruktur. Kemudian untuk karakteristik big data yang keempat adalah veracity. Nah, veracity ini terkait dengan keakuratan data dan keandalan data. Untuk karakteristik big data yang kelima adalah value. Di mana value ini mencakup tentang informasi yang berharga yang bisa eh, memberikan wawasan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian eh, big data ini digunakan untuk mengambil keputusan berbasis data historis dan real time. Kemudian pada penelitian ini untuk memprediksi kebutuhan bandwidth RTR-WNET ini, kami menggunakan algoritma random forest, di mana algoritma random forest merupakan algoritma ensemble learning berbasis pohon keputusan yang menggabungkan banyak pohon untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Algoritma ini cocok untuk prediksi regresi seperti bandwidth usage. Kemudian untuk evaluasi model terdapat 3. Yang pertama ada mean absolute error, yaitu rata-rata dari selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual. Kemudian yang kedua ada root mean square error, yaitu dasar dari rata-rata kuadrat selisih antara nilai prediksi dan aktual. Dan yang ketiga ada koefisien determinasi, yaitu mengukur seberapa besar variasi dalam data target yang bisa dijelaskan oleh model. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Sandi. Maka Kang Sandi. Oke, terima kasih Kang Adit. Saya akan mencoba untuk melanjutkan presentasi untuk penelitian kami. Jadi penelitian kami ini akan mencoba untuk meneliti sistem RTRWNet, di mana si RTRWNet ini sekarang sedang migrasi. Jadi dia itu punya 2 aplikasi. Ada domain dan lain sebagainya. Untuk di aplikasi lama, data yang akan kita ambil adalah data user, yaitu kode voucher dan kolom komen untuk melihat apakah voucher tersebut aktif atau tidak. Next. Lalu untuk velocity, jadi velocity dari si sistem material magnet ini adalah 7 transaksi per menit. Ini juga sebenarnya kalau buat big data, termasuk yang kecil ya, tapi gara-gara ini skopnya UMKM, maka velocity dengan 7 transaksi per menit atau 7 data baru per menit masih cukup lumayan. Next. Lalu ini adalah screenshot dari
eh, data voucher. Yang kita bisa lihat di sini ada velocity-nya sebanyak 7 data baru per menit. Next. Lalu V yang terakhir adalah value. Jadi data yang kita akan analisa adalah data voucher yang dimana data voucher sendiri kalau buat RTRMNet berarti data tersebut berharga, di aplikasi baru berharga, di aplikasi lama juga berharga. Maka itu sudah termasuk dalam karakteristik value di Big Data. Sekian kalau dari saya akan kembalikan kembali ke Kang Adit. Ya, terima kasih Kang Sandi. Eh, Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman itu dipotong kepotong dia? Potong nggak ya? Aman teh. Tesa itu